Shalom. Kini kita tiba pada bahasan bagian terakhir mengenai 3 jabatan Tuhan, yakni jabatan rajani. Semoga video-video yang singkat ini dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam lagi. Selamat menonton, semoga bermanfaat. 2 jabatan Tuhan sebagai nabi dan imam telah ia laksanakan di atas bumi ini selama pelayanannya dan di dalam bagian kemanusiaan dan perendahan dirinya. Jabatannya sebagai raja telah dilakukan sebagian di atas bumi berkombinasi dengan 2 jabatan lainnya. Contoh-contoh di dalam jabatannya sebagai raja yang telah ia laksanakan selama pelayanannya, ialah ketika ia berkhotbah dengan penuh kuasa sehingga membangkitkan rasa kagum orang banyak. Saat ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan luar biasa pada para musuhnya, para imam dan orang-orang Farisi, sehingga mereka tidak dapat menjawab. Kehadirannya sangat menakutkan bagi mereka, apalagi saat ia telah mempertunjukkan mujizat-mujizat dan khususnya saat ia telah membangkitkan orang dari kematian dan mengusir setan-setan yang telah merasukinya. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang di dalam kebenaran menyaksikan kemahakuasaannya. Contoh yang lain adalah kemenangannya memasuki Yerusalem selama Minggu Palem, saat orang-orang Yahudi telah memuji raja mereka, walaupun mereka telah gagal untuk mengerti keberadaan yang benar tentang kerajaannya. Bukti lain dari derajat kerajaniannya adalah mengusir keluar para penukar uang dari bait Allah, dan tindakan ini yang menyebabkan orang-orang Farisi bertanya padanya, "Dengan otoritas apakah engkau melakukan semua ini?" Kemudian, kemenangannya di atas kayu salib melawan kejahatan dan meremukkan setan, dan pengakuan sebagai raja oleh seorang pencuri yang baik yang telah menyapa dia, katanya, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai raja." Lukas 23, ayat 42. Akan tetapi, kekuasaannya sebagai raja ditunjukkannya secara penuh dalam turunnya ke dalam dunia orang mati atau Hades. Di sana ia telah mencerai-beraikan pintu gerbang dan telah menghancurkan seluruh kerajaan dunia orang mati. Selanjutnya, sebagai Allah yang Maha Kuasa dan Tuhan dari kehidupan dan kematian, ia telah membangkitkan Adam, beserta orang-orang suci, yang selama berabad-abad ada di sana, dari kematian bersama dirinya sendiri. Karena tidak mungkinlah penguasa kehidupan takluk di bawah kuasa maut, dan bahwa ia boleh mempersembahkan dirinya sebagai korban di atas salib, dengan wibawa dan kuasanya bagi manusia berdosa. Melalui kebangkitannya, ia menaklukkan kematian dengan kematian. Ia telah memberikan kehidupan dan kesucian pada generasi manusia. Kemudian ia sendiri telah memberitakan bahwa semua otoritas, baik di surga maupun di atas bumi, telah diberikan kepadanya. Matius 28, ayat 18. Setelah naik ke surga dalam kemuliaan dan duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapa di atas tahta kerajaan, ia memerintah gerejanya. Baik gereja yang telah menang dan berada di Firdaus maupun gereja yang sedang berjuang di atas bumi, yang meskipun ada serangan bertubi-tubi dari para musuhnya, ia tetap menjaga sebagai kerajaan Allah di atas bumi yang tak tergoyahkan. Orang-orang Majus ketika mereka tiba di Yerusalem, bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?" Matius 2, ayat 2. Dengan demikian mereka mengakui dia sebagai seorang raja. Mazmur 110, ayat 1, menegaskan, "Tuhan telah berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Kitab suci menyebut dia, Raja, dan dalam kitab Wahyu menghadirkan dia sebagai Raja yang akan mengakhiri kemenangan, dan akan menghancurkan semua musuhnya. Ia adalah Raja dari mereka yang mengatur dan Tuhan dari mereka yang mempunyai kuasa. Namanya adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan.
Wahyu 17, ayat 14, Wahyu 19, ayat 16. Akhirnya, dalam Filipi 2, ayat 9 sampai dengan 11 dikatakan, Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, Bapa. Demikianlah bahasan kami mengenai 3 jabatan Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen juga ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.